Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang ransomware. Setelah kemarin pemerintah kita nih dihebohkan dengan serangan cyber attack ransomware, dan akhirnya pemerintah kita kehilangan data penting jutaan data ya, seperti fingerprint dan lain-lain, lenyap tanpa backup. Ya, kita kesampingkan dulu hal tersebut. Di sini saya akan membicarakan tentang ransomware yang paling mahal atau sampai merugikan miliaran rupiah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih ransomware itu. Ransomware itu adalah tipe kriptologi malware yang menyerang dan menyandra data sensitif korban, mengancam korban, datanya dikunci atau dienkripsi sampai si korban mau membayar sejumlah uang yang diminta oleh penyerang ini atau hacker ini, teman-teman. Biasanya si penyerang atau hacker ini mengancam akan datanya tuh disebarkan, dihapus, atau bahkan jika perusahaan berskala besar, si hacker ini mengancam akan menyerang partner bisnis atau konsumennya. Nah, jika korban bersedia membayar, barulah si hacker ini mau membuka enkripsi atau menyerahkan file decrypt untuk merecover file yang disandra ini, teman-teman. Yang membuat korban susah untuk melacak hacker ini adalah sistem pembayarannya yang pakai cryptocurrency seperti Bitcoin, Paysafecard, dan lain-lain. Untuk bentuk dari ransomware biasanya dibawa Trojan oleh software mencurigakan yang didownload lewat internet, seperti misalnya software bajakan, software yang menyerupai file yang ingin kita unduh, attachment mencurigakan yang ada di dalam email. Belakangan ini, populernya ransomware di PC akhirnya juga menargetkan mobile atau smartphone. Sempat kan kemarin ada gaduh tentang saldo hilang karena install APK atau aplikasi yang dikirim oleh nomor asing lewat aplikasi pesan WhatsApp. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman. Di sini saya akan membeberkan 5 kasus ransomware dengan kerugian yang sangat besar. Yang pertama adalah kasus Maersk dengan ransomware tipe NotPetya pada tahun 2017 yang menyerang perusahaan shipping Denmark yaitu Møller Maersk. Diperkirakan mereka mengalami kerugian sekitar 300 juta dolar. Yang malwarenya menyerang kelemahan backdoor Windows lewat software finansialnya yaitu Medoc. Akhirnya ransomware ini mengunci sistem pengoperasian shipping, mengenkripsi semua file yang terinfeksi. Walaupun sudah terdekrip ya, ransomware ini tetap menulis ulang file tersebut yang mengakibatkan filenya tidak bisa terrecover, teman-teman. Akhirnya butuh 2 minggu Maersk recover komputer untuk mengembalikan operasional shippingnya. Ya tetap aja rugi tapi ya, karena filenya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah selanjutnya ada perusahaan penerbangan dan kargo ya. Ini perusahaan terkenal teman-teman, yaitu Swissport. Perusahaan ini terserang ransomware pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Februari. Penyerangan ini menyebabkan kerusakan yang gak terlalu besar sih. Dampak dari ransomware ini mengakibatkan beberapa penerbangan menjadi terhambat. Swissport menangani insiden ini dalam waktu 24 jam, walaupun sebanyak 1,6 terabyte data dicuri. Hacker yang menyerang Swissport ini adalah Black Cat dengan tipe ransomware Black Cat Rush. Yang ketiga adalah perusahaan keuangan Travelex. Travelex ini adalah perusahaan penukaran uang asing terbesar dari UK. Travelex terserang ransomware Revil Rush pada bulan Desember pada tahun 2019 yang mengakibatkan file sebesar 5 GB terenkripsi, teman-teman. Travelex diminta membayar sekitar 6 juta dolar, namun negosiasi dengan settle sebesar 3 juta dolar. Serangan ini mengakibatkan sistem internal dari perusahaan ini down hampir sekitar 2 minggu. Yang berikutnya adalah UK National Health Service yang terserang ransomware bernama WannaCry pada tahun 2017. Nah,
Healthcare ini adalah salah satu perusahaan yang dampaknya paling serius karena memang terkait dengan beberapa rumah sakit dan farmasi di Inggris, terutama di Scotland juga ya. Walaupun tidak ada pasien yang meninggal dalam serangan ini, tapi tetap saja ransomware ini diperkirakan membuat kerugian sebesar 100 juta dolar. Yang menurut beberapa sumber, ransomware WannaCry ini berhubungan dengan Korea Utara, teman-teman. Yang paling terkena dampak terbesar nih adalah Ukraina oleh ransomware tipe NotPetya pada tahun 2017 dengan target utama Prancis, Jerman, dan Ukraina. Menurut perusahaan cyber security asset, banyak perusahaan Ukraina dan utility-nya yang terjangkit ransomware ini. Produksi, shipping, dan logistik juga terserang, teman-teman. Jadi, berakibat pada terhambatnya global supply chain. Dan akhirnya estimasi kerugian global sebesar 10 miliar dolar. Nah, itulah serangan ransomware paling terkenal dan gila dalam beberapa tahun ini, teman-teman. Gimana menurut kalian tentang kasus ransomware ini? Apakah kalian merasa aman dengan security di perangkat kalian? Memang sebenarnya selain kita relay sama keamanan di perangkat kita sendiri juga harus pintar-pintar dalam menjelajah dunia digital, khususnya menghindari file mencurigakan, website mencurigakan, selalu update pengetahuan dalam ilmu digital. Oke teman-teman, itu saja mungkin diskusi kita kali ini. Untuk mendapatkan konten menarik dan ilmu menarik lainnya, pastikan kalian subscribe dan aktifkan tombol lonceng dari channel ini ya. Sampai jumpa kembali.